Atas sudah kita bicarakan, laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu. Nah, bayuh itu bermalamnya seorang suami di tempat istri 2, 3, dan 4. Ya, misalnya banyak istri. Ya, seperti apa menyamakan bermalamnya itu? Keadilan bermalam. Ya, dan tiada wajib atasnya menyamakan atas mereka itu dengan watak. Bermalam itu wajib. Misalnya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, 3 istri. Ya, kan beda-beda rumah, nggak ada dikumpul satu rumah. Ya, di sini maknanya bermalam laki-laki, bermalam seorang suami itu menyamakan malamnya itu istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, misal 4. Atau batasnya kita 3 aja, nggak usah 4 lah, ngeri dengar sampai 4. Nah, nah, dia hanya bermalam. Makna bermalam, ini jatah istri 2. Istri kedua jatah. Wajib dia pulang. Malam besok jatah istri ketiga. Itu wajib hanya bermalam. Paham? Hanya bermalam. Hanya datang dia bermalam tidur di situ. Dan tiada wajib atasnya menyamakan watak. Watak tak wajib menyamakan. Maknanya ketika seorang laki-laki dia selera dengan istri yang ketiga, pulang ke tempat istri yang kedua tak selera, tak jadi kewajiban sama dia. Kenapa? Selera itu, keinginan, watak itu datang dari Allah, datang dari Allah. Tidak boleh dipaksakan. Watak tidak menjadi kewajiban bagi seorang suami ketika dia bermalam pada istri-istrinya. Tapi bermalam itu, pulang itu wajib. Inilah yang disebut bayuh. Kewajiban bermalam bagi suami ke tempat istrinya. Watak itu bukan tak boleh menyamakan. Tidak wajib menyamakan. Sama istri pertama dia senang watak. Kenapa? Kesenangan itu datang dari Allah. Dari dalam hatinya kesenangan diberi oleh Allah. Pulang ke istri yang kedua, tak senang dia berwatak. Bukan tak senang dia karena memang ini julek, ini dan sebagainya. Bukan. Karena kesenangan watak itu datang dari Allah. Makanya watak itu bukan menjadi satu kewajiban bagi laki-laki. Tapi yang menjadi kewajiban dia itu pulang bermalam. Nah, jatah si istri 3 hari, istri yang kedua jatah 3 hari, 3 hari jatah dia. Tak boleh diganggu gugat. Masalah watak tak jadi kewajiban. Mau dia nggak tidur-tidur di situ, mau dia mau ngapain terserah. Ya, yang penting dia ada di dalam rumah itu pada istri yang ketiga atau istri yang keberapa. Itu dia. Maksudnya dia itu hanya berjinak-jinak, maka tiadalah harus baginya masuk pada siang hari kepada yang bukan empunya, melainkan karena jatah yang lain jua. Kalau sudah jatah ke tempat lain, tak boleh istri pertama nanti pura-pura telepon, hai pulang, sakit dan sebagainya, nggak boleh. Karena kenapa? Itu jatah. Maka perempuan ketika paham suaminya itu banyak istrinya, ketika jatah tempat orang lain, jatah pada istri-istri yang kesekian, tak boleh ganggu gugat istri yang pertama ini. Ya, itu tidak boleh. Itu dia. Makanya perempuan itu harus ada ilmu tentang hukum-hukum munakahat. Harus ada ilmu. Nah, itu dia. Jadi kalau pulang itu berjinak-jinak, dia bermanja-manja meskipun dia tidak watak, baik-baik, ya. Melainkan karena jatuh yang lain juga. Dan apabila kawin dengan perempuan yang baharu bikir, ya, atau saib, niscaya wajiblah atasnya menentukan dia 7 hari berturut-turut bagi yang bikir dan 3 hari bagi yang saib. Ini dia. Tadi malam sudah kita katakan, bikir itu anak perawat. Gadis yang belum pernah menikah itu bikir. Tapi yang sudah pernah menikah itu saib. Tapi sebutkanlah dia itu dengan bahasa yang lembut, saib. Ya.
perkenalkan diri, saya nama Fulan binti Fulin, saya Saib, kita bilang. Kan nggak paham orang kan? Banyak nggak paham, tapi ada juga yang paham. Nanti ditanya, apa itu Saib? Bukan Saib, Saib pakai ta, Saib. Ya, Saib itu perempuan yang sudah pernah menikah. Seorang laki-laki, seorang suami, dia punya istri pertama, kawin lagi dengan istri yang kedua, istri yang keduanya bikir. Wajib laki-laki ini bermalam pada yang bikir itu 7 hari 7 malam, dan istri pertama tak boleh menelpon suruh pulang. Istri pertama tak boleh ganggu gugat. Istri pertama tak boleh cari celah, cari akal mau mengganggu suami. Karena kenapa? Itu ketentuan di dalam hukum. Suami menikah dengan yang bikir, boleh dia bermalam 7 hari 7 malam di situ. Tak boleh ganggu gugat oleh istri pertama. Boleh istri yang tua, tak boleh ganggu gugat. Kalau dia mendapatkan yang bikir. Tapi ketika suami menikah lagi dengan yang saib, ya, itu kalau dia menikah dengan yang saib, jatah suami di situ 3 hari 3 malam. Lebih 3 hari 3 malam langsung telepon. Oi, udah jatah pulang, ya. Udah jatah kan 3 hari ini. Hitung hari pertama, hari Sabtu, Minggu, Senin. Jangan nunggu sampai malam Selasa. Nunggu tengok jam 5 belum pulang, itu jam 6 maghrib batasnya, langsung telepon. Halo, habis waktu ya kan? Langsung pulang ya. Itu dia. Ada jatahnya. Kalau bikir 7 hari 7 malam. Kalau saib 3 hari 3 malam. Dah. Ini tadi perempuan yang dinikahi itu kan sudah ada jatah sama istri ketiga. Jatah istri ketiga ini bikir, jatah dia 7 hari 7 malam. Tapi ketika yang bikir ini dia durhaka dengan suaminya, dosa dengan suaminya, dia itu wajib diajari. Pertama, dinasehati dengan kata-kata. Nasihatikan dengan kata-kata. Tapi tidak pula mau berubah dia. Wajib dinasehati dengan pukulan. Bukan pukulan yang mencederai, tapi pukulan seperti kita pukul mengajari. Ya, supaya menakuti, mengingatkan dia. Itu pukul sehingga dia tak mau mengulang lagi perkara yang dia lakukan. Atau dia ketika durhaka dia itu, boleh bagi suaminya itu tidak memberi nafkah bagi istri yang durhaka. Bagi istri yang nusyud itu boleh bagi suami tidak memberi nafkah. Dan boleh bagi si suami, ya, untuk mengajari istrinya itu dipisahkan tempat tidurnya. Luar. Boleh. Itu ketika perempuan ini durhaka. Dan makna durhaka itu yaitu keluar daripada taat akan suami, maka hasil ia dengan keluarnya daripada tempatnya dengan tiada izin suaminya, atau dengan menahani dirinya daripada watak, tiada karena darurah. Perempuan yang durhaka terhadap suaminya itu bukan hanya dia lisan tak baik, tapi terkadang dia pergi kemana-mana tanpa izin suami. Atau dia itu melarang suaminya mengambil kesukaan pada istrinya. Tak mau dia tak mau jima, tak mau. Dia bukan gara-gara dia itu ada darurah, bukan karena sakit, enggan saja, malas seperti itu. Itu nusyud, dosa dia, durhaka suami istri seperti itu. Kalau ada suami istri seperti itu, gugurlah bayuhnya. Kalau ada istri tadi itu durhaka terhadap suaminya, gugurlah bayuh seorang suami. Apa tadi makna bayuh? Gugurlah bermalamnya. Gugurlah jatah bermalam bagi suami ke tempat istri-istri yang
nusyud yang durhaka, gugur bayuh bagi seorang suami. Dan si istri ini boleh tidak dinafkahi, boleh dia itu dipisahkan tidur karena dia tak mau melayani suami. Ya, ini dikatakan orang-orang yang tak faham akan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Nah, intinya apa? Intinya apa? Laki-laki boleh menikah lebih daripada satu. Batasnya sampai 4. Dan ketika laki-laki menikah dengan beberapa orang istri, kewajiban bayuhnya itu harus disamakan bayuhnya. Bayuh bermalam. Tapi kewajiban watak tak wajib, tak harus disamakan. Itu dia. Kewajiban laki-laki bermalam pada bikir, pada perempuan yang bikir, pada istri yang bikir, 7 hari 7 malam. Bayuhnya seorang laki-laki pada perempuan yang saib 3 hari 3 malam. Tidak boleh diganggu gugat. Perempuan yang nusyud pada suaminya, yang durhaka pada suaminya, boleh diajari, dinasehati pertama dengan kata-kata yang baik, nasihat yang baik. Tak cukup dengan nasihat yang baik, harus dipukul. Tapi pukulnya itu bukan pukul mencederai, pukul mengingati, atau pukul menakuti. Tak juga bisa dipukul, juga tak bisa. Pisahkan ranjang, pisah ranjang. Kan ranjang aja dipisah, orangnya yang dipisah. Jangan tidur satu ranjang. Dan boleh bagi suami tidak menafkahi selama dia masih dalam durhakanya atau nusyudnya. Sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab.